Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabat yang dimuliakan Allah, kembali lagi bersama kami di Yufi channel Al-Quran. Kali ini kita akan lanjutkan lagi belajar mengaji surah Al-Baqarah ayat 146 dan 147. Baik, kita akan mulai baca dengan isti'adzah, kemudian ayatnya, baru kita uraikan hukum tajwid yang ada pada ayat ini. Mudah-mudahan nanti membantu teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Baik, kita perhatikan pada lafal alladzina ataina. Pada lafal ayat alladzi ini jangan dibaca ulladzi ya teman-teman. Ada huruf alif di awal kalimat bertemu dengan alif lam di sini. Ini biasanya dibaca dengan fathah. Tidak, ini bukan tanda harokat ya, tapi dia merupakan hamzatul wasal. Yang dimana kalau hamzatul wasal di awal bacaan dibaca dengan a. Kemudian pada lafal zina ada mad tabi'i, dan hati-hati dalam melafalkan huruf zalnya, jangan terubah menjadi huruf zai ya. Ini seringkali kita ulangi. Kemudian pada lafal ataina, nah di sini ada hukum tajwid berupa namanya mad badal, yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Dan pada lafal ataina di sini ada hamzah berharakat fathah bertemu dengan huruf mad berupa alif. Panjangnya sendiri untuk mad badal adalah 2 harakat. Atainahumul kitaba. Nah, mad tabi'i fathah bertemu alif. Al-kitaba alif lam qamariyah, dibaca dengan jelas suara lamnya. Al-kitaba taba, ada fathah bertemu alif lagi kecil. At-tabi'i ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pada lafal fu mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf fa yang bertemu dengan huruf waw sukun, yaitu ada yang dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka dia mad tabi'i 2 harakat. Nah, kemudian pada lafal nahu ada mad silah qasirah, yaitu mad yang terjadi ketika adanya hal dhamir yang berbentuk seperti ini atau bundar ya, maka dia dinamakan dengan mad silah qasirah, panjangnya sama dengan mad tabi'i yaitu 2 harakat. Kama ya'rifuna abna'ahum, ma dan fu kedua-duanya mad tabi'i, sehingga pada bacaan ini banyak sekali yang 2 harakatnya, maka harus kita fahami, jangan terlalu panjang jangan beda di dalam membacanya. Jangan sampai yang mad tabi'inya beda, mad badalnya beda, mad silah qasirnya beda, tapi bunyinya sama, karena mereka tiga-tiganya itu adalah 2 harakat. Kemudian pada lafal abna'ahum ada ba sukun, yang dimana ba sukun ini bila ia sukun atau mati dihukumi dengan bacaan qalqalah, karena ada sifat yang melekat pada huruf ba yaitu qalqalah, yang dimana memantul ya bunyinya. Maka tidak dibaca dengan abna'ahum, tapi harus ada pantulan abna'ahum, tapi tidak pula dibaca dengan nah menambahkan hamzah pada lafal ba yang disukunkan, karena dia salah, karena kalau ditambah nanti menambah huruf. Nah, bagaimana cara memantulkan qalqalahnya adalah dibunyikan ya, tapi dia tidak putus dan tidak tertambah hamzah. Maka abna sesuai dengan hurufnya saja, dibalikkan kepada hurufnya. Abna'ahum. Kemudian panjangkan bunyi suara na, yang dimana di sini na-nya dipanjangkan 4 atau 5 harakat yang kita hukumi dengan bacaan mad wajib muttasil.
Sebab terjadinya yaitu biasanya ditandai dengan adanya tanda panjang seperti ini, kemudian datang setelahnya huruf hamzah. Pada dasarnya abna'ahum abna gitu ya. Abna'ahum gini ya. Nanya awalnya 2 harokat karena datang hamzah pada setelah huruf mad, atau apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata. Ini pada lafal kata abna'ahum hamzahnya, maka dinamakan mad wajib mutasil dipanjangkan 4 harokat. Kemudian pada lafal wa inna fariqam minhum, wa inna tahan bunyi suara nun yang berharakat tasydid karena ia dikategorikan bacaan gunnah. Beberapa di antara kita kadang terlupa di dalam membaca gunnah, tidak menahan bunyinya. Ya, wa inna. Terkadang hanya sekedar wa inna fariqam minhum. Nah, ini kurang tepat. Kemudian pelafal fariqam minhum, ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Fathatain bertemu dengan mim, yaitu bacaan idgham bi gunnah. Apabila terjadinya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, baik itu fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan ya, waw, mim, nun, terkumpul pada lafal kata yanmu, ya, yanmu. Nah, maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, cara membacanya yang pertama, masukkan tanwinnya ke huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya mim, maka masukkan tanwinnya bunyi nunnya mengganti dengan bunyi mim. Kalau dia masuk ke waw, berarti ganti dengan huruf waw. Karena di sini masuknya kepada huruf mim, maka langsung dibaca masuk ke huruf mim, yaitu wa inna fariqam minhum, tidak lagi fariqan minhum, karena dia dihukumi dengan idgham, artinya memasukkan bi gunnah disertai dengan penahanan. Nah, bukan hanya sekedar masuk kepada huruf mimnya, tapi tahan fariqam minhum. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal minhum, minhum sendiri ada bacaan, yaitu nun mat yang bertemu ha dibaca dengan jelas. Ya, yang ini kita kenal dengan istilah yaitu izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi berarti hurufnya yang dikeluarkan dari tenggorokan, yaitu karena ha termasuk huruf tenggorokan dan sebelumnya nun, maka suara nunnya harus jelas tanpa ditahan, tanpa ada penahanan. Misalkan seperti ini, wa inna fariqam minhum. Nah, ini kurang pas. Kenapa? Karena dia menahan huruf min, padahal tidak boleh ditahan, tapi minhum langsung saja. Kemudian la yaktumunal haqqa, la yaktumuna, kaf sukun itu punya 2 sifat. Yang pertama yang paling menonjol, sifat hamas dan sifat syiddahnya. Syiddah itu tertahannya suara, hamas itu mengalirnya nafas. Maka layak ak ya, langsung ya, la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Lafal al-haqqa ada bacaan, yaitu hurufnya kita kenal dengan alif lam qamariyah, yang dimana dengan jelas suara lamnya karena bertemu dengan huruf ha. Wa hum ya'lamun, ada mim mat yang bertemu ya. Di sini pada dasarnya ada hukum tajwid berupa izhar syafawi, dibaca dengan jelas mimnya. Kemudian pada lafal ya'lamun, mun, panjangkan ya 2 harokat, 4 atau 6 harokat, yang dimana kita boleh memilih karena di sini ada namanya mad arid lisukun. Mad yang terjadi karena adanya sukun arid, yang disebabkan lisukun arid. Lisukun maksudnya mad yang terjadi karena ada sukun arid. Contoh sukun arid itu gini, ya awalnya ya'lamuna. Sukun arid adalah nun yang disukunkan di akhir bacaan ketika waqaf, namanya sukun arid. Nah, apabila ada sukun arid didahului dengan huruf mad berupa waw di sini, atau huruf-huruf yang didahului dengan huruf mad lah, baik alif, waw atau ya, maka dibaca dengan mad arid lisukun. Kita boleh memilih, tapi kita ambil yang tengah-tengah saja, yaitu yang dibaca dengan 2, 4 atau 6 harokat. Baik, lanjut kepada ayat selanjutnya. Al-haqqu mir rabbik, al-haqqu, ya perlu kita pahami kalau yang seperti ini dibaca a ya di awalnya, dan di sini ada alif lam qamariyah dibaca dengan jelas suara lamnya.
mir rabbik. Ini ada nun sukun bertemu dengan ra, yaitu cara membaca masukkan bunyi nunnya tadi tidak dibaca lagi min rabbik, tapi dibaca dengan mir rabbik dengan memasukkan bunyi nun kepada huruf ra, dan kita kenal dengan istilah idgham bila gunnah. Dan di sini juga idgham kamil, nunnya hilang secara utuh karena langsung ke huruf ra, dan ra dibaca dengan tebal. Hati-hati dalam melafalkan ra, tidak dibaca dengan mir rabbik, jangan banyak sekali takrir pada huruf ra, tapi sekali saja mir rabbik. Kemudian fala takunanna minal mumtarin. Fala mad tabi'i, lanya 2 harakat, takunanna nun berharakat tasydid dibaca dengan gunnah. Cara membacanya dengan menahan bunyi suaranya. Fala takunanna, ditahan. Kemudian minal mumtarin, alif lam qamariyah jelas. Fala takunanna minal mumtarin. Pada lafadhin ini sama hukumnya dengan ya'lamun, yaitu ada mad alif disukun. Kita boleh pilih memanjangkannya dengan 2 harokat kah, 4 harokat ataupun 6 harokat. Tapi asalnya kita ngambil yang tengah-tengah saja, yaitu yang 4 harokat. Kita coba ulang ayatnya dari al-haqqu mir rabbik sampai mumtarin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwat fillah rahimani wa rahimallahu sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe agar semua orang bisa lebih mendapatkan kebermanfaatan daripada pembelajaran kali ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.